setiap nafas di hidupku, ku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau sayangkanmu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hatimu. Seumur hidupku, seumur hidupku. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Salam sejahtera dari kami Revival Worship Church. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik? Ya, saya percaya damai sejahtera dari Tuhan turun menyertai setiap kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Daud berkata, di dalam segala keadaan dia akan tetap bersyukur dan memuji kebesaran dan kebaikan Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Darah-Mu sudah menebus kami Tuhan. Engkau membeli kami dengan harga yang lunas dibayar. Sebab itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan. Darah-Mu selamatkanku, cinta-Mu pulihkanku, besar kasih setia-Mu kepadaku. 'Ku. 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 'Ku
selamatkanku, cintamu, cintamu pulihkanku. Besar kasih setiamu kepadaku, cintamu pulihkanku. Besar kasih setiamu kepadaku. Terima kasih, oh Yesusku.
layak Engkau. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian hanya bagi Engkau. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. oh, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory.
Kau layak terima pujian Tuhan. Kau layak Tuhan. You are worthy Lord. Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Layak
Saudara, pernahkah saudara bertanya apa isi hati Tuhan buat saudara? Pernahkah sepanjang kehidupan kita bertanya apa isi hati Tuhan buat kita? Saudara, terlalu sering dalam doa-doa kita minta Tuhan untuk mengerti kerinduan kita. Kita minta Tuhan untuk tahu isi hati kita. Tapi hari ini izinkan saudara, kita mau buka hati kita. Kita mau nyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ini isi hati kami. Kami merindukan untuk tahu lebih dalam apa yang Tuhan mau buat kami. Saudara, satu saat Tuhan Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang lain, siapakah aku? Lalu mereka mengatakan, menurut orang ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia, engkau adalah Yohanes. Tapi Yesus bertanya langsung secara personal kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Saudara, Petrus pernah sampai 3 kali ditanya oleh Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Pada pertanyaan Tuhan Yesus yang ketiga, Petrus merasa sedih. Kenapa Tuhan Yesus harus bertanya sampai 3 kali? Saudara, ketika dia menanyakan siapakah dia menurut kamu, dan ketika dia bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, Tuhan merindukan kita tahu apa yang dia rasakan tentang kita, apa yang ada di dalam hatinya tentang kita. Saudara, Yohanes 3 ayat 16. Tentu saja ayat ini sudah menjadi ayat yang sangat familiar buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, isi hati Tuhan adalah kasih. Kasihnya buat kita. Dia bukan hanya memiliki kasih, saudara. God is love. Dia adalah kasih. Jika seseorang hanya memiliki kasih, kasih itu suatu saat bisa pudar. Yesus yang kita sembah, Yesus yang adalah Allah kita, Dia adalah sepenuhnya kasih. Hatinya hanya terisi dengan kasih yang besar buat kita. Itu sebabnya dikatakan, saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, jika kita bertanya, Tuhan seberapa besar engkau mengasihi aku, mungkin saat ini Tuhan akan menjawab dengan pertanyaannya, seberapa dalam engkau mengenal hatiku? Seberapa dalam engkau mengenal aku? Saudara, kalau kita mau tanya kepada Tuhan, apa bukti Tuhan mengasihi saya? Apa bukti Tuhan memiliki kasih, atau Tuhan sepenuhnya kasih? Kasih yang tidak akan pernah berkesudahan, apa buktinya? Saudara, Roma 5 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus mati buat kita pada saat kita masih berdosa. Dia tidak mati ketika saudara kita mengatakan bahwa kita sudah kudus.
Dia mati bahkan saat mungkin kita merasa kita orang yang sangat terpuruk, orang yang sangat hina, orang yang ditendang dari komunitas, orang yang tidak berharga apapun. Dia datang, dia mati buat kita. Kalau kita menanyakan kepada Tuhan, seberapa besar Engkau mengasihi aku? Saudara, dia naik ke kayu salib. Kayu salib melambangkan kutuk, saudara. Orang yang digantung di kayu salib ada orang yang terkutuk, ditolak oleh surga, ditolak oleh dunia, tergantung di atas kayu salib. Di sanalah harusnya kita berada, saudara. Di sanalah harusnya tempat kita, karena kita manusia yang berdosa. Saudara, dia adalah kasih. Dan dia bukan hanya menyatakan bahwa dia adalah kasih, tapi dia membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Dia mati buat kita. Dia menggantikan hukuman kekal yang harusnya ditimpakan kepada kita dengan penderitaannya yang harus dia tanggung di kayu salib. Dia yang adalah Allah harus datang merendahkan dirinya serendah-rendahnya, saudara, agar kita diangkat, agar kita diselamatkan, agar kita dipulihkan. Saudara, dia sangat mengasihi kita. Tuhan rindu memulihkan kita. Saudara, mungkin seringkali Tuhan sering salah dimengertikan oleh kita, saudara. Ketika mungkin kita satu saat mengalami banyak sekali permasalahan, banyak tuntutan-tuntutan dari dunia ini yang ditujukan kepada kita, yang kita tidak mampu untuk memberikan. Kita ditolak oleh dunia ini, kita ditendang oleh komunitas kita, tidak dihargai oleh siapapun. Tuhan ingin memulihkan kita. Tuhan ingin mengangkat kita dan mengatakan bahwa Engkau berharga. Oleh sebab itu aku mau mati buat Engkau. Saudara, itulah isi hati Tuhan, saudara. Dia ingin memulihkan luka hati kita. Dia ingin memulihkan masa lalu kita, saudara. Seberapa buruk masa lalumu, Tuhan ingin memulihkanmu. Dia ingin menggantikan kekecewaan. Dia ingin menggantikan kepahitan. Dia ingin menggantikan semua rasa yang tidak membuat engkau memiliki damai sejahtera. Dia ingin menggantikan semuanya itu dengan kasih-Nya. Dia ingin membalut luka hatimu. Dia ingin engkau tahu bahwa Dia mengasihi engkau. Dia ingin menyembuhkan engkau. Dia ingin menyembuhkan kita semua. Bukan hanya kesembuhan secara fisik, saudara, tapi Yesus ingin memulihkan kita. Yesus ingin menyembuhkan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita. Saudara, jika saat ini engkau merasa bahwa engkau adalah orang yang paling tidak berguna di dunia ini, engkau merasa bahwa engkau orang yang tidak layak untuk ditolong, engkau adalah orang yang tidak layak untuk disembuhkan, dengarkan ini, saudara. Hari ini Yesus ingin engkau tahu isi hatinya, bahwa Dia mengasihi engkau. Dia mengasihi engkau. Dia ingin memulihkan engkau. Dia ingin menyembuhkan engkau. Dia ingin membangkitkan engkau. Dia ingin melepaskan engkau dari semua ikatan-ikatan dunia, ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan semua yang tidak benar. Dan Dia ingin menjadikan engkau pribadi yang akan dipakai Dia menjadi alat kemuliaan-Nya. Saudara, apakah yang harus kita lakukan sehingga kita bisa benar-benar mengerti isi hati Tuhan? Saudara, mari bangun hubunganmu lebih intim dengan Tuhan. Mari punya rasa haus untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Deeper in Him.
mengenal Tuhan. Saudara, tempat yang paling memungkinkan untuk kita semua bisa membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan adalah di ruang doa kita, adalah di dalam kehidupan doa, adalah di dalam secret place kita yang hanya kita dan Tuhan yang ada di sana, sehingga kita bisa menyatakan semuanya kepada Tuhan. Dan hari itu dan saat itu Tuhan ingin menyatakan isi hatinya kepada kita. Saudara, mari naik kepada level kehidupan doa yang lebih lagi. Kita bukan hanya datang membawa setiap permintaan kita kepada Tuhan di dalam doa kita, tapi kita datang kepada Tuhan merendahkan hati kita dan mengatakan, Tuhan, aku siap mendengar isi hatimu. Aku siap mendengar isi hatimu. Aku ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Aku ingin tahu apa yang Tuhan mau aku lakukan, sehingga kehidupanku bisa dipakai Tuhan secara maksimal. Saudara, yang kedua, saudara, mari melekat kepada Tuhan. Mari melekat hanya kepada Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 91. Orang yang melekat kepada Tuhan adalah orang yang mengenal nama Tuhan. Saudara, pengenalan akan Tuhan itu butuh proses, saudara. Saudara, kita semua tidak bisa hanya sekali-sekali datang di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan mengatakan kepada Maria saat itu, Maria dan Marta. Ketika Marta sibuk, saudara, bukan tidak bisa saudara kita melayani Tuhan. Bukan melayani Tuhan itu tidak penting. Saudara, melayani pekerjaan Tuhan itu adalah hal yang penting, saudara. Tetapi ada hal yang lebih penting dari itu, adalah ketika kita melayani Dia secara pribadi. Saudara, melayani Tuhan adalah dua dimensi, saudara. Melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Kita tidak akan mungkin secara maksimal melayani pekerjaan Tuhan jika kita tidak memulainya dengan melayani Dia secara pribadi. Tuhan katakan, Marta, Marta, engkau khawatir dengan berbagai hal, tapi Maria memilih hal yang terbaik yang tidak akan pernah diambil darinya. Apa yang dilakukan Maria, saudara? Maria duduk di bawah kaki Yesus. Untuk apa, saudara? Mendengarkan Dia, mendengarkan isi hati Tuhan. Saudara, jangan terlalu sibuk dengan semua yang tidak penting, saudara. Jangan terlalu sibuk dengan semua yang membuat engkau tidak memiliki waktu dengan Tuhan. Saudara, mari mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari melekat kepada Tuhan. Saudara, saya percaya ketika kita sudah benar-benar tahu isi hati Tuhan, kita akan bergerak tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kita maksimal. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita digenapi dalam hidup kita. Kita ada di dunia ini karena rencananya yang mulia buat hidup kita, saudara. Saudara, semuanya kita semua mau dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya, menjadi duta-duta kerajaan Allah di muka bumi ini, untuk menyatakan Yesus Tuhan, untuk menyatakan kerajaan Allah di atas segala-galanya. Hari ini saudara, kita belajar. Mari, Yesus merindukan kita mengetahui isi hatinya. Saudara, percayalah saudara, hati Tuhan hanya terisi kita semua. Hati Tuhan hanya terisi dengan jiwa-jiwa. Itulah yang Tuhan mau ketika Dia sudah merefleksikan dirinya. Ketika kita sudah mengerti isi hatinya, Dia ingin isi hati kita juga terisi dengan mengasihi Dia dan mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Saudara, mari saudara, kita datang kepada Tuhan, mengenal Dia lebih lagi, melekat kepadanya, bergantung sepenuhnya kepadanya, dan melihat hari-hari di mana hari-hari kita, hari yang diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan tema yang Tuhan berikan melalui Bapak Gembala
Pastor David, bahwa tahun ini adalah tahun kemuliaan. Saudara, kita semua hidup dalam kemuliaan Tuhan hari lepas hari, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Saudara, Tuhan mengasihi kita semua hari ini sampai selama-lamanya dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya setiap firman Tuhan dan pujian penyembahan yang kita sudah bersama-sama dalam ibadah online Revival Worship Church, saya percaya setiap kita diberkati. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik, puji Tuhan. Dan kami semua dari tim Revival Worship Church, Reward Church, kami bersyukur untuk Bapak Ibu yang boleh bersama dalam setiap tayangan ibadah. Dan kami rindu untuk menjadi sahabat buat Bapak Ibu. Kalau Anda ada beban doa, jangan segan-segan dan sungkan untuk mengirimkan ke nomor kontak yang ada di bawah ini. Anda tinggal klik, dan kami semua rindu dan siap untuk berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada di daerah Jabodetabek juga, kami akan mengadakan juga baptisan untuk Bapak Ibu yang ingin mengenal Tuhan lebih lagi dan mengalami kelahiran baru. Dan untuk Bapak Ibu yang rindu juga bergabung bersama Revival Worship Church Family, jangan lupa untuk Anda mengirimkan WhatsApp berkata bahwa kami ingin bergabung, kami ingin menjadi keluarga besar dari Reward Church. Dan saya percaya bersama-sama kita maju, bersama-sama dengan firman Allah berkata, dengan Allah kita melakukan pekerjaan yang gagah perkasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang hari ini datang dengan berbeban berat, kita percaya dalam hadirat Allah dan lewat firman Allah yang sudah disampaikan oleh Ibu Indri, saya percaya kasih Tuhan sudah mengalir dan menjamah setiap kita. Hadirat Tuhan lebih di atas segala-galanya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan ataupun dukungan untuk setiap pekerjaan Tuhan yang ada di Reward Church, Anda boleh mengklik nomor di bawah ini, nomor rekening gereja. Dan Anda yang ingin menabur juga untuk pekerjaan Tuhan, kami berdoa biar Tuhan Yesus menjawab, memberkati dengan limpah kebaikan yang tidak pernah habis. Jangan lupa juga ada sekolah minggu jam 11 di YouTube channel Reward Church. Dan saya percaya bersama dengan keluarga, as for me and my house, we will serve the Lord. Dan saya percaya kita akan terus maju karena Tuhan Yesus selalu tidak pernah berubah cinta dan kasih-Nya. Pastor David Novendus dan saya Jacqueline Selosya bersama tim pengembalaan Revival Worship Church, kami sekali mengucapkan thank you so much and maju terus, never giving up. God bless. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa di surga, karena kami tahu hanya Engkau yang layak kami sembah, kami puji, kami agungkan. Satu-satunya guru agung kami, satu-satunya Tuhan yang maha besar. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah Kau buat hati kami mau buat juga hati kami lebih melekat kepada Engkau ya Tuhan. Hari lepas hari kami mau intim dengan Engkau Tuhan, bersekutu dengan Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang sudah masuk. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi setiap mereka yang mungkin sakit Tuhan, ada kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, zaman kasih Tuhan, zaman kuasa Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau perkatakan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, setiap mereka yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Karena kami yakin dan percaya semua sakit penyakit kami sudah Yesus tanggung di atas kayu salib. Terima kasih, kasih-Mu sempurna buat setiap kami Tuhan. Mengalir kesembuhan buat mereka yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melihat acara ini Tuhan, yang mungkin mengalami masalah finansial Tuhan, kami berdoa dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan turun. Pertolongan Tuhan turun, menjamah setiap mereka Tuhan, menjamah anak-anak-Mu Tuhan. Oh,
Terima kasih Bapa, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keadaan finansial anak-anakmu dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap mereka yang butuh pekerjaan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat acara ini kami mau satu sepakat, bagi mereka mencari pekerjaan Tuhan, mereka mendapatkannya Tuhan dalam waktu dekat ini. Karena Tuhan memulihkan keadaan mereka, karena Tuhan memulihkan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, kasih-Mu sempurna dalam setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan nyata dan sempurna bagi setiap kami. Dan kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Diberkatilah Indonesia, dipulihkanlah Indonesia Tuhan. Kami melihat hari-hari ini bertambah baik Tuhan keadaan bangsa kami. Karena kami percaya banyak sekali anak-anak Tuhan yang berdoa dari rumah mereka, dari tempat mereka masing-masing. Kami berdoa atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia dipulihkan, Indonesia mengalami perubahan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus Engkau yang berikan kekuatan kepada kami, bagi setiap kami, biar hati kami semakin hari semakin lekat kepada Engkau Tuhan, mencari Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah boleh menyembah Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, saya percaya kalau kita saudaraku benar-benar mau melakukan firman Tuhan ini, saya percaya kita akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kita terus mengasihi Tuhan, kita terus saudaraku merindukan Tuhan dan mencari Tuhan lebih lagi. Biarlah lewat ibadah pada hari ini, saya percaya kita boleh mengalami kekuatan yang baru. Dan saya percaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan, saya percaya kuasanya dinyatakan, mujizatnya terjadi pada saat ini juga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan sampai hari ini. Dan kami percaya bahwa kuasa firman-Mu itu mengupahkan kami. Dan kami percaya Tuhan, di dalam doa kami yang sepakat, kuasa Tuhan nyata saat ini dalam nama Yesus. Di dalam pujian penyembahan kami, hadirat-Mu Tuhan boleh dialami oleh setiap umat-Mu. Dan kami mengalami kuasa Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan layakkan hamba-Mu Tuhan untuk melepaskan berkat-Mu Tuhan atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku. Tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan.